Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu di pelajaran sejarah peminatan. Semoga semua pada sehat-sehat ya. Nah, kita lanjutkan pertemuan kita hari ini, yaitu materi tentang perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Yang minggu lalu kita sudah membahas ya tentang pengertian dari globalisasi itu sendiri. Kemudian hari ini kita membahas tentang dampak-dampak dari perkembangan era globalisasi di dalam kehidupan kita sekarang ini. Nah, kita ulas kembali dari pengertian globalisasi itu sendiri ya. Kemarin sudah Ibu bahas sedikit. Nah, dari kata globo itu sendiri yang maknanya yaitu bola dunia. Dan globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses terintegrasinya bangsa-bangsa di dunia dalam sebuah sistem global yang melintasi batas-batas negara. Dan ciri-ciri dari globalisasi itu sendiri yaitu satu, adanya keterbukaan dalam berbagai bidang. Yang kedua, meningkatnya interaksi budaya antar bangsa. Yang ketiga, meningkatnya ketergantungan antar bangsa. Keempat, meningkatnya masalah bersama. Dan yang kelima, yaitu kemajuan bidang teknologi informasi. Nah, dampak dari perkembangan iptek di era globalisasi ini ada dua ya. Kita lihat dari sisi positif dan dari sisi negatifnya. Nah, dari sisi positifnya, kita bisa memberikan kemudahan dan mempermudah meluasnya berbagai informasi. Kemudian bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Yang selanjutnya yaitu masyarakat akan kembali maju. Nah, sisi positif ini yang harus kalian terus kembangkan ya di era globalisasi seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ada dampak negatif, yaitu mempengaruhi munculnya berbagai kejahatan. Kemudian hilangnya budaya tradisional. Yang selanjutnya banyaknya kerusakan di bumi dan memunculkan neokolonialisme. Nah, ini merupakan dampak-dampak negatif yang harus kita hindari sehingga kita bisa berpikiran bahwa apa sih yang harus kita lakukan untuk selalu berpikir positif. Ya, nah untuk berpikiran positif kita bisa melihat di sini ya dari perkembangan teknologi. Yang pertama yaitu dari teknologi luar angkasa, di mana waktu itu ditemukan perjalanan ya ke luar angkasa ya. Nah, yang pertama itu tidak lepas dari penemuan roket ya. Pada tahun 1957 Uni Soviet meluncurkan Sputnik, yaitu ya orang mendatangkan orang ke luar angkasa lah seperti itu Nah, kemudian pada tahun 1961 Uni Soviet meluncurkan manusia pertama ke luar angkasa, yaitu yang bernama Yuri Gagarin menggunakan Vostok 1. Itu nama alatnya ya. Kemudian yang selanjutnya tahun 1961 Amerika Serikat juga meluncurkan astronot ke luar angkasa yaitu Alan B. Shepard yang menggunakan Mercury 1. Kemudian pada tahun 1969 Amerika Serikat berhasil mendaratkan Neil Armstrong dan Edwin Aldrin di bulan. Kemudian tahun 1973 Amerika Serikat meneliti tentang planet Merkurius dan Venus menggunakan pesawat Mariner 10. Pada tahun 1976 Viking E berhasil mendarat di Mars. Kemudian tahun 1998 pembuatan The International Space Station. Nah, itu teknologi-teknologi dari luar angkasa yang patut kita banggakan ya. Semoga kalian bisa seperti mereka. Perkembangan selanjutnya dari teknologi itu juga ada teknologi dan komunikasi. Nah, di mana ini banyak penemuan-penemuan ya yang bisa kita rasakan hingga hari ini. Ya, pada tahun 1932 Samuel Morse berhasil membuat telegraf. Kemudian 1872 Alexander Graham Bell berhasil membuat telepon. Kemudian tahun 1957 Rudolf Hertz menemukan gelombang radio. Tahun 1894, Guglielmo Marconi menemukan sinyal radio. Tahun 1884, Paul Nipkow berhasil membuat televisi. Dan pada tahun 1947, penemuan mesin komputer oleh von Baud.
Dan 1948 penemuan sistem komunikasi satelit oleh Arthur Clarke. Dan yang terakhir yaitu tahun 1954 muncul televisi berwarna yang disebarkan ke seluruh dunia. Nah, mungkin di antara kalian hanya ada beberapa yang kalian bisa nikmati hingga hari ini ya. Terutama dari telegraf itu memang sudah hampir tidak ada ya. Telepon masih bisa kalian nikmati, radio ada ya, meskipun bukan dari radionya langsung, tapi mungkin dari HP sekarang ya. Televisi masih ada, komputer sekarang beralih menjadi sebuah namanya laptop ya. Kemudian kalau satelit hingga hari ini terus dikembangkan, dan televisi berwarna ya masih bisa kalian nikmati hingga hari ini. Dan ini telepon genggam 1973 ternyata sudah ditemukan oleh Martin Cooper. Nah, telepon genggam ini kalau kita bandingkan dengan hari ini ya sama seperti handphone. Tapi mungkin dari handphone di sini fungsinya sekarang semakin sini ya semakin modern. Tidak seperti kalau dulu itu hanya alat komunikasi saja, tidak seperti sekarang medsos-medsos yang sudah mulai berkembang. Nah, dari penemu dan pengembang media sosial yang kita lihat sekarang, tadi Ibu bilang bahwa telepon genggam itu sendiri ya sekarang handphone yang kita tahu itu banyak sekali aplikasi atau media-media yang dikembangkan. Yang pertama yaitu internet itu sendiri, sehingga kita bisa mengakses apapun di dalam handphone. Tahun 1969 oleh J.C.R. Leader ya, kemudian email tahun 1971 oleh Ray Tomlinson. Kemudian ada Microsoft ya, ini biasanya ada dalam komputer ya, tahun 1975, dan di dalam HP juga sekarang ada oleh Bill Gates, Paul Allen. Kemudian Google. Nah, ini Mbah Google ya kita sebut, bahwa banyak sekali apa yang akan kita akses di Google ini, apapun itu kalian bisa mencarinya. Ditemukan tahun 1998 oleh Larry Page, Sergey Brin ya. Kemudian Facebook ya, media sosial yang mungkin banyak kalian punya sekarang ya akunnya, di tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg, Eduardo Severin, Dustin Moskovitz, Andrew McCollum, Chris Hughes. Nah, itu penemu-penemu Facebook atau yang mengembangkan Facebook itu sendiri. Kemudian YouTube tahun 2005 ya, apapun yang kamu cari pasti ada di sini. Bahkan kalian bisa mengupload sekarang ke dalam YouTube, apapun itu, menjadi sebuah penghasilan yang mungkin ya YouTuber itu yang bisa kamu lihat semakin sini ya semakin banyak. Oleh Awed Karim, Steve Sen, dan Chad Hurley. Nah, kemudian Twitter tahun 2006 oleh Jack Dorsey, Ivan William Bidston, Noah Glass. Nah, Twitter ini menjadi sebuah informasi juga ya, kalau dulu ya tempat kita mencari teman, berkenalan, nah lain-lain lah, banyak fungsinya. Kemudian selanjutnya Instagram yang mungkin sekarang sampai hari ini booming ya. Itu ditemukan 2010 oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger. Kemudian WhatsApp yang sering kita gunakan sebagai media pembelajaran juga ya dari sisi positifnya, tahun 2010 oleh Jan Kaum dan Brian Acton ya. Kemudian TikTok, nah ini yang sekarang booming ya, yang menjadikan orang-orang juga bisa apa istilahnya mengembangkan atau menyampaikan sesuatu, bahkan punya bakat atau apapun ini di media ini. Selanjutnya, dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dari dampak positifnya yaitu kita bisa mendapat informasi lebih cepat, kemudian berkomunikasi dengan sesama walau tinggal berjauhan, mendapatkan pelayanan lebih cepat, kemudian memudahkan untuk mengakses ilmu ya. Itu sangat mudah untuk kita, apa sih yang tidak bisa hari ini pasti bisa itu. Kemudian namun ada dampak negatif dari perkembangan teknologi komunikasi ini sendiri, yaitu berupa adanya penyebaran berita bohong atau kita sebut dengan hoax ya. Kemudian adanya kejahatan cyber seperti akun-akun yang bajak yang seperti itu ya. Kemudian membuat orang
kurang bersosialisasi dengan sesamanya. Ya, sini kalau misalnya kalian sedang bertemu, pasti ada yang sedang buka HP sehingga orang yang di sebelah kamu dilupakan. Nah, seperti itu. Jadi merasa yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Nah, itu. Kemudian di sini masuknya budaya asing yang mungkin sifatnya negatif dalam hal apapun ini ya. Kalau kita lihat dari games seperti itu ya, itu budaya-budaya asing, atau lagu-lagu, nyanyian-nyanyian, film-film, yaitu harus kita saring ya. Mana sih yang menurut kamu baik dan mana yang menurut kamu tidak baik. Mudah-mudahan tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang sisi negatifnya. Nah, tadi dari sistem sarana transport komunikasi ya, komunikasi. Kemudian sekarang dari sarana transportasinya. Nah, pada tahun 1978 penemuan sepeda pertama oleh Baron Caris Dries von Braun dari Jerman. Ini ditemukannya sepeda yang pertama. Seperti yang kamu lihat, sepeda zaman dulu tidak seperti zaman sekarang. Ya, ada perkembangan, perubahan hingga sepeda bisa kita lihat semenarik hari ini. Tahun 1769 penemuan kendaraan roda 3 oleh Jacques J. Cournot. Ya, kemudian tahun 1789 oleh Oliver Evans mendapatkan hak paten dari mobil. Tahun 1807 Fulton menemukan kapal api, bukan kapal api merek kopi ya. Kemudian 1839 penemuan ban karet oleh Charles Goodyear. Nah, ini yang ditemukan pertama kali sehingga dijadikan sebuah merek ya. Kemudian tahun 1889 penemuan sepeda motor oleh Gottlieb Daimler. Ya, sepeda motor dulu ya sama perkembangannya tidak seperti hari ini. Banyaknya juga semakin sini semakin berkembang. Nah, kemudian tahun 1887 penemuan mobil roda 4 dengan bahan bakar bensin oleh Gottlieb Daimler. Nah, tahun 1902 ini pembuatan mobil berskala besar oleh Henry Ford. Itu penemuan-penemuan yang kita lihat dari sarana transportasi hingga hari ini banyak perkembangan yang pesat ya. Selanjutnya penemuan kereta api. Nah, ini ditemukannya tahun 1804 pembuatan lokomotif uap oleh Richard Trevithick ya. Kemudian 1814 model lokomotif uap yang dibuat oleh George Stephenson. Tahun 1837 pembuatan lokomotif listrik oleh Robert Davidson. Tahun 1879 kereta penumpang bertenaga listrik dibuat oleh Werner von Siemens. Tahun 1912 penemuan diesel oleh Robert Diesel digunakan untuk mesin kereta api. Nah, semakin sini kereta api waktu pertama kali hanya oleh bahan bakarnya batu bara. Sekarang bisa oleh mesin ya. Dan tahun 1899 pembuatan kereta cepat pertama yang ada di Jerman. Nah, kemudian semakin sini pembuatan kereta super cepat di Jepang yang diberi nama Shinkansen. Kecepatan Shinkansen ini mencapai 3.320 km per jam. Bisa dibayangkan cepatnya kereta ini meluncur ya. Tidak seperti di kita, namun di kita juga sekarang sedang dibuat kereta cepat ya, untuk mempercepat perjalanan. Selanjutnya transportasi udara ya. Pada tahun 1875 konsep tentang pesawat terbang itu diperkenalkan oleh LBN Virnes ya. Nah, kemudian tahun 1900 ini penemuan balon udara oleh Adolf Heinrich August von Zeppelin. Kemudian tahun 1903 ini uji coba pesawat terbang pertama oleh Orville Wright dan Wilbur Wright. Kemudian tahun 1909 penemuan helikopter oleh Igor Sikorsky. Kemudian 1933 Boeing memperkenalkan pesawat terbang penumpang. Dan tidak kalah Indonesia juga pernah ya yang dicetus oleh Bapak Presiden kita yang ketiga yaitu B.J. Habibie. Beliau telah
menemukan juga dan membuat juga pesawat ya. Itu suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia bisa seperti itu. Nah, mudah-mudahan generasi penerus seperti kalian bisa lebih mengembangkan lagi dari apa yang sudah ada. Nah, dari perkembangan teknologi transportasi juga ada sisi positif dan negatifnya ya, yang kita lihat, yaitu yang pertama dari dampak positif, yaitu waktu tempuh menjadi singkat ya, semakin cepat. Kalau dulu kalau berjalan itu, kalau dari Bandung ke Garut misalnya itu butuh berapa jam, bahkan mungkin bisa berhari-hari. Nah, sekarang bisa hanya ditempuh dalam waktu jam, hitungan tempuhnya ya, jaraknya. Kemudian pendistribusian barang semakin mudah, sehingga memudahkan untuk mengirim barang dari satu tempat ke tempat yang lain, dari kota satu ke kota yang lain, dan bahkan dari luar negeri pun kita bisa mendapatkan barang dengan cepat gitu. Kemudian interaksi satu wilayah dengan wilayah lain menjadi mudah. Perkembangan fasilitas fisik seperti jalan itu dapat kita akses ya, dapat kita gunakan jalan itu hingga hari ini semakin banyak jalan, bahkan jalan-jalan tikus ya, kalau kita lihat itu menjadi sebuah akses mempercepat kita menuju ke tempat tujuan. Kemudian semakin meluasnya kawasan ekonomi. Nah, ini semakin meluas kawasan ekonomi di sini berarti di mana kita bisa mendapatkan kehidupan atau kebutuhan kita untuk melangsungkan sebuah kehidupan. Kemudian jangan lupa juga kita ada dampak negatifnya. Apa dampak negatifnya? Yaitu konsumsi bahan bakar dan minyak semakin tinggi, sehingga kita butuh pasokan ya, bahan bakar minyak itu juga kalau semakin sini semakin habis. Yang intinya kita harus bisa mengiritnya ya. Dalam hal kalau misalnya naik motor, namun tidak kecisrupan misalnya atau dikit jalan, atau nah itu untuk menghematnya ya. Atau ya sudah kebiasaan sekarang kemana-mana sedikit pasti naik motor. Nah, itu yang akhirnya kita bisa mengasumsi bahwa semakin kita tidak bisa mengirit bahan bakar. Nah, kemudian terjadi pencemaran udara karena banyaknya kendaraan yang memang sudah dilalui oleh atau digunakan, sehingga menciptakan polusi. Kemudian berkurangnya lahan pertanian ya, karena digunakan untuk bangunan-bangunan atau tempat-tempat yang digunakan untuk hal-hal yang lain. Kemudian terjadi kemacetan karena semakin banyaknya transportasi yang akhirnya terjadi kemacetan di mana-mana. Dan yang terakhir meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Nah, di sini yang harus kita hati-hati ya dalam menggunakan transportasi, sehingga kalian bisa berpikir bahwa apa yang kita lakukan harus penuh dengan kehati-hatian. Jangan sampai ingin cepat, ingin nyampai, kalian menggunakan kendaraan dengan melaju kencang, tidak memikirkan keselamatan kalian. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Semoga kita selalu diselamatkan, selalu disehatkan ya dari dampak-dampak negatif tentang perkembangan globalisasi ini. Mudah-mudahan kita bisa menyaringnya, memfilternya mana yang baik dan mana yang buruk untuk kebaikan kalian juga semua. Nah, itu mungkin pembelajaran kita hari ini dari dampak-dampak negatif dan positif dalam kehidupan kita sekarang ini, dari era globalisasi yang mungkin setelah banyaknya perkembangan yang akhirnya ya banyak sekali yang terjadi ya yang tidak diinginkan. Bahkan apa yang ada di dunia ini kita harus bisa memfilter, menyaringnya, jangan sampai perubahan itu terjadi, apalagi sampai kita dibodohi atau kita sampai ditipu oleh bangsa asing atau oleh sesama teman kalian juga. Jadi berpikir baiklah ya dalam segala hal. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.